Pakai prinsip non-blok, Prabowo gabung bridge di bawah komando Rusia dan Cina. Pertemuan Xi Jinping dengan Putin akan membuat Amerika siaga satu. Amerika mulai berani senggol Cina dan Rusia. Joe Biden beri sanksi perusahaan Tiongkok. Ingin hentikan perang di Ukraina, Putin harus tembak nuklir ke London, New York, dan Washington. Makin panas Kanada versus Cina. Tiongkok geram karena Amerika ikut campur. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Rosalina di program Resum Pojok Negeri Media. Untuk menjaga prinsip gerakan non-blok yang dianut Indonesia, Presiden Prabowo Subianto akan bergabung dengan geng ekonomi Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan yang dikenal dengan nama BRICS. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto serius membawa Indonesia untuk masuk ke geng ekonomi Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan yang dikenal dengan nama BRICS. Alasannya untuk menjaga prinsip gerakan non-blok yang dianut Indonesia. Erlangga pun memastikan pemerintah Indonesia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS di Kazan, Rusia pada 22 hingga 24 Oktober 2024. Namun Erlangga belum bisa memastikan apakah Prabowo akan langsung hadir dalam pertemuan itu atau tidak. Menteri Luar Negeri Sugiono sudah terjadwal untuk menghadiri KTT BRICS di Rusia. Ia akan hadir didampingi Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kemlu Republik Indonesia Tri Taryat. Erlangga beberapa waktu lalu juga sempat menekankan bahwa BRICS penting untuk dijajaki karena menjadi salah satu blok ekonomi yang berisi negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Selain itu, keputusan untuk menjajaki bergabung dengan BRICS tak akan mengganggu fokus pemerintah untuk bergabung dengan OECD. Inilah momen Menteri Luar Negeri Sugiono saat tiba di Bandara Kota Kazan, Rusia pada Selasa 22 Oktober 2024. Ia disambut dengan sejumlah tokoh dan jajaran militer Rusia. Bahkan dalam penyambutan itu, ia sempat mencicipi sejumlah hidangan khas Kazan sebelum melanjutkan perjalanan. Ini adalah tugas perdana Sugiono usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Luar Negeri. Lawatan pertama Menlu ini adalah untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS Plus 2024 di Kazan, Rusia. Kehadiran Sugiono ini bertujuan untuk memperlihatkan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum-forum internasional. Kunjungannya itu sekaligus untuk memperkuat hubungan dengan seluruh negara, termasuk anggota BRICS. Kemenlu menyebut dalam forum itu Indonesia akan menyuarakan pesan perdamaian dan menyerukan pentingnya persatuan negara-negara berkembang. Selain itu, Indonesia juga akan menyerukan pentingnya negara-negara meningkatkan solidaritas untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara. KTT BRICS merupakan forum kerjasama yang dibentuk Brazil, Rusia, India, RRT, dan Afrika Selatan untuk membahas isu global. Kini, anggota forum tersebut ada 9 negara, dengan tambahan Uni Emirat Arab, Iran, Mesir, dan Ethiopia. Dalam KTT kali ini, Presiden Rusia Vladimir Putin turut mengundang negara non-anggota BRICS, salah satunya Indonesia. Para pemimpin negara anggota BRICS yang hadir dalam pertemuan puncak di Kazan, Rusia mulai 22 hingga 24 Oktober 2024 punya satu harapan yang sama. Mereka berharap bisa memupus ketergantungan ekonomi global dari negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Bagi anggota-anggota BRICS, mereka adalah korban ketidakadilan
dari hegemoni Barat dan Amerika yang semena-mena memberikan sanksi ekonomi. Lewat BRICS, negara berkembang bisa melawan sanksi dari Barat. Begitu juga dengan China dan Rusia yang kerap jadi sasaran. Is the voice of the global South in these multilateral platforms where the West dominate. Really, BRICS can take us out of that. And it's the only formation, if you look at the G20s, whatever, you can name them, African Union, you can name them. No other platform or association can take out, can rescue the global South from the current global order. It's only the BRICS with a powerful voice and collaboration. Untuk konteks ekonomi global, perlahan anggota-anggota BRICS bisa memberikan pukulan terhadap Barat. Hal ini mengingat negara-negara anggota BRICS punya kekuatan ekonomi yang cukup mumpuni. Mengutip data dari China Daily, total nilai perdagangan intranegara anggota BRICS mencapai 20% dari perdagangan global. Angka itu dihitung dari 5 negara pendiri BRICS, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Apalagi kini BRICS melebarkan sayap setelah kedatangan 5 anggota yang baru bergabung pada 2023 lalu. Mereka adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, dan Ethiopia. Sejumlah negara juga sudah mengajukan keanggotaan seperti Turki, Malaysia, dan Azerbaijan. Dengan tambahan 5 negara itu, plus sekitar 30 negara lain yang ingin bergabung, potensi nilai perdagangannya diperkirakan melebihi 50% dari perdagangan global. Seorang pakar investasi global, Jeff D. Opdik, mengatakan BRICS mendorong dunia menuju realitas baru, yakni munculnya status quo dalam aspek ekonomi, sosial, dan moneter. Adanya realitas ini menjungkir balikan hal normal yang diterima dunia selama 1 abad terakhir dengan Amerika Serikat dan Barat sebagai poros. Seorang peneliti di Institut Eurasia Universitas Renmin China, Guan Xiaoyu, menjelaskan, BRICS bukanlah organisasi untuk melawan Barat atau menggulingkan tatanan global, melainkan untuk mereformasi sejumlah aspek yang dinilai tidak adil dan memberi kesempatan lebih banyak kepada negara berkembang. Dalam forum bisnis BRICS pada 17 hingga 18 Oktober 2024 lalu, Rusia sedang gencar mengerjakan sistem pembayaran alternatif baru. Selama ini banyak negara mengandalkan sistem pembayaran SWIFT yang digunakan dan dikendalikan oleh Barat. Hal ini penting terutama bagi China dan Rusia yang mendapat hambatan dari Barat soal ekonomi. Moskwa mengalami masalah dalam mengirim dan menerima dana perdagangan global imbas sanksi yang mereka terima akibat perang dengan Ukraina. Sementara China tengah menghadapi tarif biaya masuk tinggi untuk kendaraan listrik di sejumlah negara Eropa Barat dan Amerika Utara yang kerap dikaitkan dengan perang dagang. Sistem baru ini Rusia sebut sebagai BRICS Bridge dan akan dibangun dalam 1 tahun. Sistem ini memungkinkan negara-negara menyelesaikan transaksi lintas batas memakai pelantar digital yang dijalankan bank sentral masing-masing. Adapun proyek ini meminjam konsep dari M-Bridge yang dijalankan sebagian negara barat, yakni Bank for International Settlements atau BIS. Upaya lain adalah mendirikan Bank Pembangunan Baru atau New Development Bank. Selain soal ekonomi, KTT BRICS juga membuka peluang kerjasama di bidang militer. Vladimir Putin dan Xi Jinping memanfaatkan betul momen KTT BRICS ini untuk meningkatkan relasi dengan mengadakan pertemuan bilateral pada Selasa 22 Oktober 2024. Itu adalah pertemuan keempat keduanya sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 yang lalu. Presiden Rusia menyatakan pentingnya meningkatkan hubungan dengan Beijing demi menjaga stabilitas global. Российско-китайское взаимодействие на международной арене, безусловно, является одним из ключевых факторов стабильности в мире, стратегической стабильности. Это, мне кажется, тоже факт очевидный, и такая позиция очень многими разделяется.
У нас отношения с Китайской Народной Республикой строятся на равноправной основе, с учетом интересов друг друга. Это не пустая штампованная фраза, так и есть на самом деле. Мы прислушиваемся друг к другу. Sementara Xi Jinping menyoroti perkembangan pesat BRICS selama 15 tahun terakhir. Xi menegaskan forum itu berhasil menjalankan misi sebagai gugus tugas untuk mengeksekusi setiap kerjasama guna mendorong pertumbuhan. Ia juga menyebut BRICS sebagai sarana untuk mempromosikan kesetaraan dan ketertiban. 金砖合作机制是当今世界最重要的新兴市场国家和发展中国家团结合作平台，是推动实现平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化的支柱力量。 Adapun tahun lalu Putin tidak menghadiri KTT BRICS di Afrika Selatan, imbas surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional. Lalu pada KTT ini, selain dengan Xi Jinping, ex-agen intelijen Rusia itu total akan mengadakan 16 pertemuan bilateral lainnya. Rusia diyakini bertekad menunjukkan kepada Barat kalau mereka punya sekutu penting di pihaknya. Sejak kali pertama dibentuk, BRICS banyak diharapkan menjadi penyeimbang dominasi Barat, utamanya soal ekonomi. Dan di KTT BRICS 2024 ini, kelompok itu bersiap memasuki fase baru. Fase ini dimulai dengan rencana pembuatan sistem pembayaran baru yang dipelopori oleh Moskwa. Rencana ini ikut didukung Cina yang sedang berhadapan dengan perang dagang melawan Amerika dan Barat. Mampukah pertemuan puncak tahun ini akhirnya sukses mengeksekusi gagasan-gagasan besar itu? Dikutip dari situs BRICS, geng 5 negara itu menyumbang sekitar 27% dari PDB global dengan kekuatan populasi BRICS adalah 2,88 miliar atau sekitar 42% dari seluruh populasi global. Mulanya, BRICS dicetuskan oleh ekonom Jim O'Neill yang saat itu bekerja di Goldman Sachs Group (INC) pada 2001 untuk menarik perhatian terhadap tingkat pertumbuhan yang kuat di Brasil, Rusia, India, dan Cina. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan optimis kepada para investor di tengah keraguan pasar setelah serangan teroris di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. 4 negara terkait akhirnya merealisasikan ide tersebut atas dasar kepentingan bersama. BRIC telah bekerja sama dalam berbagai forum seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan yakin bahwa peran mereka dalam dunia yang didominasi oleh AS akan lebih besar jika suara mereka digabungkan. Rapat pertama para Menlu BRICS digelar oleh Rusia di tengah-tengah sidang umum PBB pada tahun 2006, sedangkan pertemuan puncak yang melibatkan para pemimpinnya digelar pertama kali pada 2009. Adapun Afrika Selatan yang diundang untuk bergabung dalam kelompok tersebut pada akhir 2010. Prestasi nyata terbesar BRICS ada di bidang keuangan. Negara-negara tersebut telah sepakat untuk mengumpulkan senilai 100 miliar dolar yang bisa dipinjamkan kepada satu dengan yang lainnya selama keadaan darurat. Mereka juga mendirikan bank pembangunan baru, yaitu lembaga yang terinspirasi oleh Bank Dunia dan telah menyetujui lebih dari 30 miliar US dollar pinjaman untuk berbagai proyek seperti infrastruktur air dan transportasi sejak mulai beroperasi pada tahun 2015. India dan Cina memiliki hubungan perdagangan yang lemah satu sama lain, sebagian karena persaingan politik dan perselisihan wilayah yang sengit. Adapun hambatan terbesar yang dihadapi oleh negara-negara tersebut antara lain adalah perbedaan kepentingan dalam isu-isu politik dan keamanan, termasuk hubungan dengan AS hingga serta sistem pemerintahan dan ideologi yang berbeda. Dari segi ekonomi, produk domestik bruto Cina ada lebih dari 2 kali lipat lebih besar daripada gabungan keempat anggota lain. Dari sisi teori, hal tersebut menunjukkan bahwa Cina memberikan pengaruh yang paling besar. Namun perlahan-lahan India telah melampaui Cina dalam tingkat populasi dan menjadi penyeimbang. Secara resmi, BRICS belum mendukung dorongan pembangunan besar-besaran Cina yang disebut inisiatif sabuk dan jalan. Sebagian karena India keberatan dengan proyek-proyek infrastruktur sabuk dan jalan di Pakistan, negara tetangga sekaligus saingan beratnya.
Sekitar 19 negara telah menyatakan ketertarikannya, 13 diantaranya telah meminta untuk bergabung termasuk Arab Saudi dan Iran. Sementara itu, negara lain yang telah menyatakan minatnya termasuk Argentina, Uni Emirat Arab, Aljazair, Mesir, Bahrain, dan Indonesia bersama dengan 2 negara dari Afrika Timur dan 1 negara dari Afrika Barat. Bagi para anggota baru, menjadi bagian dari BRICS merupakan bagian dari pengaruh diplomatik mereka dan membuka peluang perdagangan sekaligus investasi yang menguntungkan. Saat ini Rusia dan Cina terus bekerja sama untuk melawan pengaruh Barat dalam perang dagang dunia. Salah satunya, pemimpin Cina Xi Jinping bersiap menghadiri pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi atau KTT Bridge 2024 di Kazan, Rusia. Bridge memiliki tujuan memperkuat suara negara-negara berkembang dengan tujuan mengimbangi tatanan global yang dipimpin Barat. Berikut informasi selengkapnya. Pemimpin Cina Xi Jinping bersiap untuk menghadiri pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia. Hal itu dikonfirmasi langsung Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi sebagai upaya yang dilakukan ketika Moskow dan Beijing berusaha melawan pengaruh Barat. Kunjungan Xi ke Rusia akan menjadi yang kedua sejak Kremlin mengirimkan pasukan ke Ukraina pada Februari 2022. Cina mengklaim mengambil posisi netral dalam konflik ini, tetapi mendukung pernyataan Kremlin bahwa tindakan Rusia diprovokasi oleh Barat dan Cina yang terus memasuk komponen-komponen penting yang dibutuhkan Moskow untuk produksi senjata. Wang Yi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg baru-baru ini dan keduanya memuji hubungan antara kedua negara. Xi bersama Putin akan memimpin KTT BRICS di Kazan, Rusia pada Oktober ini. Putin mengumumkan bahwa keduanya akan mengadakan pertemuan bilateral di Kazan dan mendiskusikan berbagai aspek hubungan Rusia dan Cina yang berkembang dengan cukup sukses dari segala sektor. Melansir dari AP News, Xi terakhir kali mengunjungi Rusia pada Maret 2023 dan Putin membalasnya dengan melakukan perjalanannya sendiri ke Cina pada Oktober tahun lalu. Kedua pemimpin tersebut juga telah bertemu di Beijing pada bulan Mei, di mana Putin melakukan perjalanan luar negeri pertama dalam masa jabatan presidennya yang kelima, dan di Kazakhstan pada bulan Juli. Peningkatan perdagangan Cina dengan Rusia mencapai 240 miliar US dollar tahun lalu, telah membantu negara ini mengurangi sejumlah dampak terburuk dari sanksi Barat. Bagaimana jika Rusia dan Cina menjadi sebuah negara? Sebagaimana hubungan kedua negara ini yang kian harmonis, kebayang gak sih akan sekuat apa kalau mereka menjadi satu negara? Total luasnya menjadi sekitar 26,7 juta kilometer persegi dan menjadikannya yang terbesar di dunia. Total PDB 2022 akan mencapai 20,4 triliun US dollar yang menempatkannya di posisi kedua dunia. Populasinya akan mencapai sekitar 1,6 miliar dan menjadi yang paling membludak di dunia. Negara ini akan memiliki 2,8 juta militer aktif, lebih banyak dari India dan Amerika Serikat. Agama Buddha dan Kristen Ortodoks akan menjadi agama mayoritas di negara ini, serta sumber daya energi dan mineralnya pun sangat melimpah, seperti emas, uranium, nikel, biji besi, platinum, fosfat, batu bara, mangan, tembaga, minyak bumi, dan gas alam. Tentunya ini menjadi keuntungan bagi para sekutunya di timur dan ancaman bagi negara-negara di barat. Pemerintah Presiden Joe Biden beri sanksi terhadap produsen mesin dan suku cadang drone asal Cina karena perusahaan-perusahaan tersebut telah secara langsung membantu Rusia melancarkan serangan jarak jauh dalam perang di Ukraina. Berikut informasi selengkapnya. AS beri sanksi pertama ke Cina. Departemen Keuangan Amerika Serikat telah mengumumkan sanksi terhadap produsen mesin dan suku cadang drone asal Cina. Mengutip Al Jazeera, menurut pemerintahan Presiden Joe Biden, sanksi dijatuhkan karena perusahaan-perusahaan tersebut telah secara langsung membantu Rusia melancarkan serangan jarak jauh dalam perang di Ukraina. Sanksi yang dikeluarkan tersebut menargetkan 3 entitas dan 1 individu atas keterlibatan mereka dalam pengembangan dan produksi drone serang jarak jauh atau seri Garpiah Rusia. Dijelaskan pula dirancang dan dikembangkan oleh para ahli yang berbasis di Republik Rakyat Cina atau RRC.
Garpia diproduksi di pabrik-pabrik yang berbasis di RRC bekerja sama dengan perusahaan pertahanan Rusia sebelum mentransfer drone tersebut ke Rusia untuk digunakan melawan Ukraina. Rusia baru-baru ini menggunakan serangan pesawat nirawak jarak jauh untuk menembus pertahanan udara Ukraina yang menimbulkan malapetaka di seluruh negeri, termasuk serangan rudal di kota Poltava yang menewaskan 55 orang dan melukai 328 orang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mendesak AS untuk mengizinkan pasukannya menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang jauh ke wilayah Rusia. AS sebelumnya menuduh Tiongkok memberikan dukungan material kepada Rusia untuk mendukung perangnya melawan Ukraina. Menurut pejabat senior pemerintahan Biden yang berbicara dengan syarat anonim dan dikutip oleh kantor berita The Associated Press, sanksi terbaru tersebut berupaya untuk menargetkan aktivitas langsung antara Beijing dan Moskow. Ini adalah sanksi AS pertama yang dijatuhkan pada entitas Tiongkok yang secara langsung mengembangkan dan memproduksi sistem persenjataan lengkap dalam kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Rusia. Tiongkok telah menjalin hubungan yang lebih erat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak invasi Ukraina tahun 2022, tetapi telah berulang kali membantah memasok senjata ke Moskow. Pejabat Tiongkok telah membela perdagangan Tiongkok dengan Rusia sebagai hal yang normal dan sah. AS telah meluncurkan serangan sanksi terhadap entitas dan individu yang dituduhnya membantu upaya perang Rusia. Tahun ini, AS memberikan sanksi kepada lebih dari 300 individu dan perusahaan di Tiongkok, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, dan Turki. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan pada saat itu bahwa Washington akan menghadapi kebijakan pasar Tiongkok yang mengarah pada dampak buruk global. Bulan lalu, Tiongkok mengeluarkan sanksinya sendiri terhadap perusahaan pertahanan AS atas penjualan peralatan militer ke Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan pada saat itu bahwa penjualan senjata AS ke wilayah Taiwan milik Tiongkok telah secara serius melanggar prinsip satu Cina, melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan Tiongkok, dan merusak hubungan Tiongkok dan AS.
Satu kota di Amerika Serikat dan Inggris, pendukung senjata Ukraina harus dilenyapkan. Inilah salah satu strategi jika ingin menghentikan perang di Ukraina. Pasalnya, Amerika sebagai musuh Rusia ingin menghancurkan rakyat Rusia. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Rusia Vladimir Putin diminta menyerang nuklir ke New York, Amerika Serikat AS, dan London, Inggris. Ini dikatakan pakar Rusia, Stanislav Krapivnik. Krapivnik sendiri adalah seorang keturunan Rusia dan Amerika dan mantan perwira Angkatan Darat AS yang membelot ke Rusia pada tahun 90-an. Ia berulang kali menyebut AS sebagai musuh Rusia, menuduhnya ingin menghancurkan rakyat Rusia saat tampil di sejumlah program media Moskow. Pernyataan Krapivnik terbaru ini terkait serangan Ukraina ke dalam wilayah Rusia, Kursk dan Belgorod selama 2 minggu terakhir. Ini menandai serangan terbesar di tanah Rusia sejak Perang Dunia II. Daerah tersebut merupakan lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Kursk yang merupakan produsen listrik utama bagi Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia juga mengklaim pasukan Ukraina memang mempersiapkan diri untuk menyerang fasilitas tersebut. Menurut hal tersebut adalah bentuk perang terbuka dan sebagai tanggapan satu kota di AS dan Inggris, pendukung senjata Ukraina harus dilenyapkan. Jika Putin memutuskan untuk meluncurkan misil nuklir ke AS, hal itu mungkin tidak akan terjadi karena satu alasan yang mengejutkan. Struktur militer unik di Rusia memberikan kendali independen kepada para komandan terhadap misil mereka sendiri. Berbeda dengan Amerika Serikat, di mana cukup satu perintah dari presiden. Di Rusia, setiap komandan harus memberikan otorisasi dan persetujuan secara individu untuk peluncuran. Namun, sistem ini bisa dimanfaatkan oleh AS. Jika intelijen AS menemukan bahwa beberapa komandan Rusia menolak perintah peluncuran, ini bisa memberikan jendela singkat bagi AS untuk meluncurkan serangan balasan sebelum Rusia meluncurkan misil. Namun, pada tahun 1983, sistem ini sebenarnya menyelamatkan dunia. Sistem peringatan nuklir Soviet secara keliru melaporkan peluncuran beberapa misil balistik dari AS, dan alih-alih langsung melepaskan tembakan, seseorang memilih untuk menunggu bukti yang tidak pernah datang. Namun saat ini, jika seorang komandan menolak perintah peluncuran dari Putin, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi. Sementara itu, sebelumnya desakan sama dikatakan seorang fisikawan Rusia, Anatoly Folystesev, dalam sebuah surat ke Putin. Surat kabar independen Rusia Novaya Gazeta kemudian melakukan wawancara langsung dengan Folystesev tentang isi surat tersebut. Folystesev mengatakan ia meminta Putin untuk mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir dalam perang-perang untuk mencapai semua tujuan dengan lebih cepat. Ia berujar orang-orang di Rusia terus memberi pertanyaan, terutama tentang kapan akhirnya perang selesai dan Kremlin mendapat apa yang diinginkan. Secara rinci, Folystesev mengusulkan penggunaan senjata nuklir untuk menyerang terowongan Beskidi, Ukraina. Ini adalah jalur kereta api di wilayah Lviv yang dilaporkan digunakan untuk mengangkut senjata barat untuk digunakan angkatan bersenjata Ukraina. Ia mengatakan akan sangat sulit untuk menghancurkannya dengan senjata konvensional, mengingat terowongan adalah tempat perlindungan bom yang paling dapat diandalkan. Folystesev menyarankan juga penggunaan bom hidrogen kecil untuk melakukan serangan nuklir ringan. Menurutnya ini penting untuk memblokir rute pasokan utama. Perang Putin di Ukraina kini memasuki tahun ketiga. Perang dimulai 2022 dengan keinginan Ukraina masuk NATO menjadi salah satu sebabnya. Perseteruan dagang antara China dan Kanada semakin panas. Kanada disinyalir tengah bersiap untuk menekan tarif tambahan pada lebih banyak produk China. Hal tersebut menghambat kerjasama ekonomi dan perdagangan normal antara perusahaan China dan Kanada, berdampak buruk pada hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral, dan secara serius merusak sistem ekonomi global dan aturan perdagangan. Berikut informasi selengkapnya. Perseteruan dagang antara China dan Kanada semakin panas
Kanada disinyalir tengah bersiap untuk mengenakan tarif tambahan pada lebih banyak produk Cina termasuk baterai, semikonduktor, dan mineral penting terlepas dari permintaan konsultasi dari Beijing di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Pengamat Cina mengecam langkah beresiko Kanada yang mengikuti jejak Amerika Serikat AS dengan mengatakan hal itu menunjukkan bahwa kebijakan perdagangannya semakin tidak bersahabat. Eskalasi ketegangan ekonomi antara Ottawa dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu kemungkinan akan menimbulkan tindakan balasan dari Cina. Media Kanada, The Globe and Mail melaporkan bahwa Menteri Keuangan Kanada, Chrystia Freeland mengatakan bahwa periode konsultasi yang diperlukan untuk mengenakan tarif pada lebih banyak barang energi bersih yang berasal dari Cina akan dimulai pada hari yang sama. Menurut laporan tersebut, Freeland mengatakan sekarang tinjauan Undang-Undang Tarif Bea Cukai selama 30 hari akan mulai mempelajari perlunya tarif pada baterai, suku cadang baterai, semikonduktor, mineral dan logam penting, serta produk tenaga surya. Kementerian Perdagangan Cina, MOFCOM, mengecam tindakan Kanada yang dinilai secara membabi buta mengikuti negara tertentu untuk mengambil tindakan penindasan sepihak terhadap Cina. Hal itu menghambat kerjasama ekonomi dan perdagangan normal antara perusahaan Cina dan Kanada, berdampak buruk pada hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral, dan secara serius merusak sistem ekonomi global dan aturan perdagangan. Sementara peneliti senior dari Center for China and Globalization, He Weiwen, menilai tindakan Kanada memperluas tarif pada lebih banyak produk Cina tidak mengherankan. Dia menilai Kanada mengikuti jejak AS melarang produk energi baru Cina sambil membangun rantai industri dan pasokan baru yang mengecualikan negara itu dengan alasan keamanan nasional. Ia memproyeksikan bahwa Kanada akan mengenakan tarif tambahan pada barang-barang Cina termasuk baterai, semikonduktor, dan mineral penting setelah peninjauan 30 hari, meskipun tarif pajak mungkin sedikit disesuaikan. Kanada baru-baru ini mengumumkan tarif tambahan 100% pada kendaraan listrik EV Cina dan tarif 25% pada baja dan aluminium yang berlaku mulai 1 Oktober. Cina telah mengajukan permintaan konsultasi kepada Kanada di WTO mengenai rencana tersebut. Perang dagang China dan juga Kanada makin panas. Beijing resmi meluncurkan pembalasan atas serangan Ottawa ke mobil listrik kemarin. China kini melakukan penyelidikan anti-dumping terhadap komoditas dan ekspor andalan Kanada, canola, dan juga produk kimia. Kementerian Perdagangan China menyebut pada 2023, ekspor canola Kanada ke China telah meningkat signifikan, mencapai 3,47 miliar dolar Amerika. Namun harga terus turun dan merugikan petani lokal, di mana China pun menegaskan akan mengambil langkah untuk mempertahankan hak dan kepentingan yang sah dari perusahaan-perusahaannya. Sebelumnya, Kanada mengumumkan akan menjatuhkan tarif bea masuk impor mobil listrik dari China hingga 100%. Selain mobil listrik, Kanada juga mengenakan tarif 25% pada baja dan aluminium China. Di masa mendatang, Kanada kemungkinan akan terus mengikuti jejak AS untuk mengenakan tarif yang lebih tinggi pada sejumlah besar produk Cina. Namun dia mengingatkan bahwa tindakan Kanada tersebut kemungkinan akan menimbulkan tindakan balasan dari Cina. Di bagian lain, Lee menilai langkah Kanada yang mengikuti kemauan Washington menunjukkan bahwa negara itu secara bertahap kehilangan otonomi strategisnya. Sehari menjelang pengumuman Kanada tentang tarif tambahan pada kendaraan listrik Cina dan produk lainnya, Penasehat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan melakukan perjalanan ke negara itu, di mana dia bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan menyampaikan pidato pada pertemuan kabinet tahunan Kanada. Sullivan sebelumnya mengatakan bahwa AS berharap bahwa Kanada dan sekutu-sekutunya yang lain akan mengambil pendekatan terkoordinasi untuk menghentikan penjualan kendaraan listrik Cina. Peneliti di Institut Hubungan Internasional Kontemporer Cina yang berpusat di Beijing, Chen Fengying, menilai di tengah pesatnya perkembangan industri hijau di Cina seperti sektor kendaraan listrik dan tenaga surya, AS khawatir akan kehilangan posisi terdepannya di puncak rantai nilai perdagangan internasional. Akibatnya, AS terus menekan sekutunya termasuk Kanada untuk mengekang dan menekan industri-industri Cina yang sedang berkembang. Lee memperingatkan bahwa langkah Kanada untuk mempolitisasi isu-isu perdagangan akan menjadi bumerang karena konsumen di negara itu harus membayar harganya dengan cara yang sama seperti yang telah dibayarkan konsumen AS setelah negara adidaya itu mengenakan tarif yang lebih tinggi pada produk-produk Cina beberapa tahun yang lalu.
Perdagangan antara China dan Kanada telah turun 0,5% tahun ke tahun dalam 8 bulan pertama tahun 2024 menjadi 57,66 miliar US dollar. Terkait dengan itu, He Weiwen mengatakan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi Kanada untuk meninggalkan diskriminasi ideologisnya dan mentalitas politik blok untuk melanjutkan hubungan perdagangan non-diskriminatif dengan China berdasarkan aturan WTO. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.